Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Halo. Bobi, salam sehat. Selamat pagi, Bu Femi, Mhm. para pemirsa dimanapun berada dari RRI. Oke. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Bobi. Ini lagi di Jakarta nih Pak Bobi ya. Betul, tepatnya saya lagi di Bandara Terminal 3 Internasional bersama rombongan Kadin Mhm. Indonesia dan para ketua umum seluruh provinsi se-Indonesia dan juga rombongan dari B20, B20. Baik, berarti ini akan ke Singapura dalam pertemuan bilateral kedua negara. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa Pak Bobi juga akan membawa nih sejumlah produk UMKM Nusa Tenggara Timur. Apa tujuannya ini Pak Bobi? Betul. Jadi Bu Femi, jadi kita bedakan memang kegiatan ini utamanya adalah forum, namanya Forum Indonesia Singapura, Forum Bisnis Mhm. Indonesia Singapura ya. Jadi itu adalah forum yang dilaksanakan oleh Kamar Dagang Industri Indonesia dengan Chamber of Commerce Singapura ya. Jadi ini ada forum yang besok kita hadiri, di mana akan hadir Bapak Presiden Jokowi dan juga dua Menko, yaitu Menko Perekonomian Pak Erlangga dan juga Menko Marinvest Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga ada 6 menteri. Ada 6 menteri lainnya, itu ada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri Bu Retno, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, dan juga beberapa menteri lainnya, tenaga kerja dan lain-lain. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan Kadid atau Kamar Dagang dan Industri dalam hal hubungan bilateral antar dua negara dalam B2B, artinya business to business, di mana dihadiri oleh pihak pemerintahannya, yaitu Pak Presiden Jokowi dan menteri-menteri, dan juga dari Singapura juga ada beberapa menterinya yang akan hadir di dalam forum bisnis tersebut. Jadi kegiatan ini adalah murni forum bisnis. Tetapi saya sendiri tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya melakukan komunikasi dengan importir produk UMKM kita di Singapura, yaitu namanya Bisa Connect PTE Ltd Limited ya, perusahaan yang mengimpor produk UMKM. Kebetulan saya baru 3 hari lalu, minggu lalu saya ada di Singapura ya beserta keluarga. Jadi saya sudah melakukan komunikasi tentang produk-produk UMKM yang mau masuk ke Singapura. Jadi pada kesempatan ini juga, tepatnya hari ini nanti sebentar jam 3 sore, saya ada pertemuan dengan perusahaan importir ini, dan saya sekaligus membawa contoh produk dari produk UMKM dari NTT. Jadi begitu kira-kira Bu Femi. Jadi dalam rombongan kegiatan ini memang forum bisnis ya, dan saya ambil kesempatan juga untuk mempromosikan produk, menawarkan produk kita. Dan responnya sangat bagus ya, karena sudah beberapa produk yang sudah di ACC akan diterima dan mau import ya. Jadi kita merencanakan bulan depan, jika Tuhan berkenan, maka kita bisa lakukan ekspor perdana produk UMKM dari NTT yang masuk ke Singapura. Demikian Bu Femi. Baik, ini memang sangat getol nih Pak Bobi ya dalam mempromosikan produk UMKM. Kemarin di New York, kemudian sekarang di Singapura juga ya. Ini merupakan sebuah satu kesatuan yang luar biasa nih Pak Bobi ya. Nah, ini bisa diinformasikan apa saja sampel produk yang dibawa kali ini, sehingga nanti seperti kata Pak Bobi tadi, kalau waktu pas nanti akan ada ekspor perdana ke Singapura sendiri. Ya, sebentar jam 5 sore tepatnya kita lakukan satu siaran langsung, Bu. Jadi saya nanti akan berikan ini ya, siaran langsung bersama Tribun, kemudian ada ASB TV dan SKFM.
Saya bisa ajak juga kalau RRI mau ikut di dalam siaran langsung itu mungkin ada sekitar 20 menit atau 30 menit. Di situ kita langsung berbicara dengan importer tersebut di tempat ini dan dia menunjukkan kita market yang akan dia lempar, yaitu disebut namanya how market. Ya, how market ini itu adalah salah satu swalayan yang besar di Singapura, ya, yaitu memiliki 50 outlet di seluruh Singapura. Ya, kita tahu Singapura ini kan daerah yang ya bukan yang luas, ya, negara kecil, ya, jadi outlet 50 itu sudah sangat besar di Singapura. Dan sebentar jam 5 kami akan hadir di headquarter. Jadi di headquarter dari How Market ini, jadi kantor pusatnya di mana seluruh produk-produk itu dimasukkan di situ. Saya mau menyaksikan langsung produk NTT yang sudah saya kirim sebelumnya dan juga produk UMKM Indonesia yang sudah ada itu disuplai melalui headquarter ini kepada cabang-cabang How Market. Jadi sebentar jam 5 ya saya ajak untuk mungkin teman-teman UMKM yang ingin memasarkan produknya dijual ke Singapura itu bisa mengikuti siaran langsung dan bisa dengar sendiri. Setelah itu bisa menghubungi Kadin akan membantu untuk memasarkannya begitu. Terima kasih. Baik, jadi memang ini Kadin memberikan ruang, ya, silakan dimanfaatkan bagi UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan mengikuti siaran langsung kemudian bisa menghubungi Kadin. Seperti itu Pak Bobi, ya. Betul. Oke. Kemudian ya, bagaimana Bu Femi? Produk-produk apa saja dari NTT yang nantinya akan diekspor ke Singapura? Oke. Ada 4 produk yang sudah dilakukan kurasi, ya, untuk bisa lolos masuk ke Singapura. Yaitu, ya, ada La Moringa Kelor, ya. La Moringa itu terdiri dari 4 produk, ya. Ada drip tea atau tetes drip tea Kelor, kemudian ada crispy cheese dan juga ada bubuk kelor serta biji kelor, ya. Kemudian ada juga satu namanya biskuit moringa atau biskuit yang di dalamnya terdiri dari disebut morgum. Morgum, kenapa nama morgum? Karena dari kata moringa dan sorghum. Jadi itu memang bagus untuk gizi buruk, stunting dan lain-lain. Jadi karena di dalamnya itu sehat sekali ada kelor dan sorghum. Itu produk La Moringa. Ya, terus tentu kita ke produk kebanggaan kita bawa juga coklat Gaura. Coklat Gaura yang sudah kita ekspor ke Australia, ke Amerika. Ini juga kita bawa dengan 13 macam varian, ya, dengan base-nya dark coklat, milk coklat, dan juga coklat kelor atau coklat hijau. Dan bermacam-macam variannya. Ada yang dicampur dengan kopi, dicampur dengan kelapa, dan lain-lain. Nah, itu dari coklatnya. Kemudian kita juga bawa beberapa produk jahe kunyit, jahe merah dari Almera, ya, dari Almera, dari Kupang. Dan juga kami bawa minyak serai dari Loemau, ya, minyak serai. Kemudian kita bawa juga kecap cap Malada, kecap manis dari gula rote. Dan masih ada beberapa itu yang sudah lolos kurasi, ya, itu yang sudah akan diekspor, ya. Tapi saya masih bawa lagi ada beberapa produk yang masih contoh kami bawa. Mudah-mudahan ini juga bisa lolos. Kemarin ada beberapa produk yang sudah ditolak, yaitu dendeng dan abon. Karena ternyata untuk masuk ke Singapura untuk daging-daging masih sulit. Ya, masih sulit. Jadi itu kita tidak lolos kurasi. Saya masih bawa beberapa produk lainnya, kopi-kopian dan lainnya. Mudah-mudahan ini juga bisa kita tembusi, Bu Femi. Oke, baik. Ini Terima kasih. Dengan produk yang sudah dikurasi dan siap diekspor ini cukup banyak nih Pak Bobi, ya, dan tentu ini bisa mempengaruhi ekonomi dari UMKM ini sendiri. Nah, untuk
ekspor perdana ini berapa banyak Pak nantinya? Nah, kalau dari sisi jumlah itu belum bisa kita tentukan berapa banyak, Bu. Oke. Jadi ini jadi gini, proses kurasi itu dari contoh produk setelah mereka coba tes dan lain-lain, mereka cek, kemudian mereka menguruskan izin importnya, Baik. ya. Terus packagingnya juga diperbaiki karena Ibu tahu bahwa untuk import itu beberapa tulisan packaging harus dalam bahasa Inggris. Ya, terus ada juga syarat yang ditentukan, harus ada nutrition fact. Nutrition fact atau apa ya, isi Nutrisinya di konten dalam, dari ya. produk nutrisi dari produk-produk tersebut itu syarat. Kalau di luar negeri, orang kalau mau makan lihat produk dia mesti lihat dulu ini, ya, isinya apa aja gitu loh. Ya. Nah, itu harus. Kemudian dan syarat-syarat lain dan ada tulisan imported by, bisa nama perusahaannya harus jelas dan lain-lain. Jadi izinnya itu dibantu untuk diuruskan sampai kurasinya sudah oke, maka produk itu harus dicetak, di packaging dengan packing yang sudah ditentukan, Bu. Jadi nggak boleh produk yang bahasa Indonesia yang ada di Kupang itu yang kita kirim ke sana, nggak bisa. Itu makanya ada prosesnya, Bu Femi. Jadi setelah barang itu dikurasi sudah di packagingnya harus disesuaikan dengan itu, izin importnya sudah oke, baru dilakukan proses import. Nah, proses importnya itu jumlahnya akan disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi mereka akan lakukan import awal, itu jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak karena ini prosesnya ini mereka beli putus, Bu. Mereka tidak ada retur atau ini yang di Singapura ini dia tidak ada konsinyasi. Dia mau beli putus. Jadi setelah lulus kurasi semua sudah diikuti, maka dia beli bayar cash, ya, beli bayar, ya, kemudian produknya dikirim diimport ke Singapura, begitu, Bu. Jadi ini setiap negara beda-beda konsepnya, Bu, ya. Kemarin kita ke Timor Leste, ya, dan di Timor Leste itu kita semua totalnya kita konsinyasi atau kita taruh barangnya di sana. Jadi laku baru dibayar. Nah, itu yang kita lakukan di Timor Leste. Tapi yang di Singapura ini berbeda. Dia mereka beli putus. Jadi itu bagus juga bagi kita. Walaupun barangnya terbeli sedikit, tetapi sudah pasti tidak akan kembali produknya karena sudah pasti mereka akan jual gitu. Begitu kira-kira, Bu. Lebih mudah ketahuan keuntungannya nih Pak Bobi ya kalau beli putus seperti itu ya. Ya, jadi memang itu ada plus minusnya dan juga tentu bagi kita lebih senang kalau beli putus karena kita sudah tahu barang tidak mungkin diretur gitu ya. Tetapi dari sisi ini tergantung penjual berani nggak. Rata-rata kalau beli putus itu mereka belinya jumlahnya tidak bisa banyak dulu karena mereka harus tes market karena resikonya kan ada di tangan mereka. Begitu lewat expire date ya mereka buang karena mereka sudah membeli putus gitu loh. Nah, cuman mereka untuk tingkat pengambilannya mulai dari sedikit karena mereka akan tes pasar, mereka akan sebar bagaimana responnya bagus, baru itu akan berjalan sesuai respon pasar. Begitu kira-kira Bu Femi, ya. Nah, Pak Bobi, yang terakhir nih, Kadin NTT ini banyak melakukan program-program, kemudian dari hal bisnis juga ini untuk kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur seperti yang Pak Bobi dan teman-teman lakukan di Kadin NTT. Saya ingin tahu nih seperti apa programnya, visi misi dari Kadin NTT untuk kebangkitan ekonomi NTT ini sendiri. Bagaimana Bu, bisa diulangi? Sorry. Bagaimana program atau visi dan juga misi dari Kadin NTT untuk meningkatkan ataupun juga dalam hal kebangkitan ekonomi masyarakat NTT? Oke. Kalau kita bicara ini cukup banyak, Bu, ya. Tapi saya ngomong dulu tentang produk UMKM, kebangkitan ekonomi melalui produk UMKM NTT. Ya, kami baru saja menyelenggarakan namanya Pasar Tani Mandiri. Itu kemarin 2 hari lalu saya di Kupang. Jadi saya ini 3 hari lalu dari Singapura saya balik ke Kupang untuk menghadiri acara Pasar Tani Mandiri. Kemudian saya kembali lagi ke Singapura. Karena Pasar Tani ini kami lakukan, ya, dan ini akan kita minta di setiap daerah-daerah untuk lakukan. Pasar Tani Mandiri ini adalah pasar tani dan UMKM
di mana kita lakukan supaya produk kita itu bisa dipromosikan, dijual dan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, lewat pasar tani juga kita mau supaya hasil dari pertanian itu bisa dikonekkan kepada industri ataupun home industry yang membuat produk-produk UMKM. Nah, melalui pasar tani selain kepada masyarakat, perkenalan dan juga lakukan business matching, karena setiap ada pasar yang dilakukan ini kita mencari berkolaborasi dengan produk-produk lain yang bisa terjadi business matching di sana. Dari bahan produk-produk ini ada mau diambil oleh atau mungkin hasil pertanian mau diambil oleh UMKM-nya dan lain-lain. Nah, ini adalah satu gerakan yang kita sebut dengan gerakan cinta produk NTT. Bu Femi, kita Kadin NTT ya, arahan dari Bapak Gubernur ya, kira-kira 2 bulan lalu sebelum kami ke Timor Leste, Bapak Gubernur sangat memberikan apresiasi dan dukungan apa yang Kadin NTT lakukan, bagaimana mencoba untuk produk kita tembus di pasar dunia. Kita lakukan ekspor ke Australia, ke Amerika, ke Singapura, dan ini tanggal 17 Juni ini akan secara resmi dilepas Bapak Gubernur, itu ekspor perdana ke Timor Leste. Dan kita buat acaranya cukup meriah karena kita akan diantar secara simbolis, secara ini diantar dengan 50 motor Harley Davidson. Ya, itu hubungan bilateral negara dengan Timor Leste kemarin. Jadi nanti tanggal 17 akan dilepas oleh Gubernur NTT, itu 50 unit motor Harley Davidson membawa produk UMKM NTT pertama untuk dibawa ke perbatasan dan tembus ke Dili. Di Dili kita sudah siap beberapa supermarket besar, raknya khusus dituliskan produk asli NTT gitu lah. Nah, di situ produk raknya di depan dari supermarket, sehingga setiap orang yang masuk supermarket, salah satunya Sentro, ya ada beberapa cabang. Jadi begitu orang masuk, orang akan lihat, ini produknya NTT. Nah, Bapak Gubernur memberikan apresiasi kepada kita karena kita melakukan produk ini bisa go internasional. Tapi beliau juga mengingatkan bahwa pasar yang terbesar sebenarnya itu bukan hanya internasional tetapi lokal. Sebenarnya kita harus menjadi pasar utama. Jadi kita bagaimana menggerakkan, kita mencintai produk kita. Kita harus pakai produknya kita. Nah, untuk itu ini dua hal yang berbeda. Kita punya semangat juga membawa produk ini keluar, secara otomatis itu satu kebanggaan bagi UMKM, memberikan motivasi kepada UMKM bahwa produknya ini bukan produk asal-asalan, tapi produk yang sudah bisa sampai masuk ke pasar dunia. Nah, dengan produk ini masuk ke pasar dunia, kadang-kadang Mbak Vera tahu ya, orang Indonesia, orang asli kita NTT ini, kita sering kurang percaya diri dengan produk kita. Itu sering. Makanya ini yang harus kita gerakan. Banyak orang lebih suka produk dari luar, bukan produk asli kita. Nggak percaya dengan buatan kita, kira-kira begitu. Nah, inilah yang semangat yang kita mau bawa, bahwa kita harus bisa ini. Maka dari itu, Kadin NTT melakukan beberapa kegiatan penting, ya, pasar tani yang akan dilakukan rutin terus, dan salah satu adalah lomba sayembara membuat logo cinta produk NTT yang sedang berlangsung dan mungkin di bulan depan kita sudah dapat pemenangnya siapa, dan logo itu akan tertera kepada seluruh produk-produk lokal NTT menjadi satu semangat yang kita bawa, yaitu semangat cinta produk NTT. Jadi itu pesan Bapak Gubernur. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan cinta produk NTT ini, ya, supaya kita semua memakai produk NTT begitu. Jadi dengan kita lakukan itu, maka kita sedang membangkitkan UMKM di NTT. Begitu Mbak Vera kira-kira. Baik, terima kasih Pak Bobi ya. Ini juga menjadi motivasi kita semua untuk lebih mencintai produk sendiri, dan juga nih memacu UMKM lainnya untuk lebih berkreatif ya, menciptakan produk-produk yang tentunya akan dicintai oleh semua orang NTT, nasional maupun internasional. Sukses Pak Bobi untuk segala kerja keras dan kerja cerdasnya. Semoga produk UMKM NTT dicintai oleh semua orang, Pak. Amin, amin. Mohon dukungan doanya
Bu Vera dan juga seluruh pemirsa. Kami akan berangkat ke Singapura dan semoga misi dagang ini juga dan misi bilateral ini bisa membawa kebangkitan ekonomi bagi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Salam sukses selalu. Thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pro 1, Kanal Inspirasi.